Hati-hati. Ya. Tinggal yang sukses, sudah matinya susah, di alam kubur susah, ini susah, itu susah, di akhirat pun susah, mau dimasukkan neraka juga bertanya, apa salah saya ya Allah? Saya sembahyang, saya membawa iman, saya berzikir, saya beribadah, saya kerjakan semua itu. Kelebihan saya cuman saya itu kaya, cukup, sukses. Dari sisi mana engkau memasukkan saya masuk neraka? Apa kata Allah? Habis surgamu. Telah engkau ambil di dunia kemarin. Loh, kata-kata habis ini apa? Ini menyangkut ke batiniah. Zikir, ibadah, sembahyang semuanya sama. Secara zahir, tapi secara batin, sembahyangmu tiada hadir, tiada khusyuk, tiada apapun kepada saya, kata Allah. Pada saat kamu menikmati apa yang telah aku berikan kepadamu, terus bagaimana sikap kamu kepada orang selain kamu, apalagi orang di bawah kamu. Kamu sukses segalanya, tapi di batin kamu tidak. Habis surga kamu. Terus ya Allah, masuk neraka dulu. Saya bukan memasukkan iman kamu ke neraka. Tidak. Iman kamu tetap saya jaga. Kamu termasuk muwahhidun bi. Ya. Tetap kamu punya tauhid. Tapi saya ingin membersihkan kamu dulu. Ini isyarah yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis sahih, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bi. Setiap darah daging yang memang tumbuh kemasukan sesuatu yang haram, apa kata Rasulullah? Neraka yang lebih utama dulu yang kamu masuki, bukan surga. Saya cuci dulu. Ini kotoran-kotoran tuh dicuci di situ. Di sini kita nanti akan mempelajari bagaimana begitu besarnya kebutuhan kita kepada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sebagaimana kebutuhan kita kepada guru-guru kita untuk kita disampaikan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kita kepada Allah. Besok baru terasa. Sekarang dikembalikan kepada kita bagaimana kita melihat Rasulullah, memikirkan Rasulullah. Sudah? Dalam kaidah yang berikutnya, wa kullu sayyi'atin asarat khaufan wa haraban ila Allah wa ruja'an ilaihi ta'ala fala tu'addu lahu wizra. Ya. Setiap kekurangan, ya, setiap kesalahan kecil, tapi kesalahan itu menimbulkan berbekas, terasa di dalam hati, rasanya takut dan ingin lari dan ingin kembali kepada Allah. Tolong, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan seperti itu jangan engkau anggap secara tuduhan, secara hukum menghukumi itu suatu dosa yang pasti tidak ada rahmat pengampunan dari Allah. Tidak. Tidak boleh. Ini. Saya jadi ingat suatu hadis sahih yang di sana sempat disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau mengatakan, kam min ta'atin ya, adkhalat sahibaha ilan nar. Al-hadis, coba dilihat. Banyak kata Rasulullah
perbuatan taat-taat, ibadah-ibadah, berbakti kepada Allah justru menjadikan dia dimasukkan neraka oleh Allah. Dan banyak perbuatan-perbuatan buruk, busuk, jahat, tapi justru memasukkan orang yang melakukannya dimasukkan dalam surga Allah. Ada apa? Ya. Jangan dilihat dalam satu zahiriyah, bukan. Sini loh yang dilihat. Yang mendorong kamu berbuat seperti itu apa? Ini yang harus dilihat. Ini hadis populer. Ya. Yang tentu semua orang itu akan tahu kok. Innallah la yanzuru. Kan begitu itu. Ya. Ilal a'mal. Ya, Allah Ta'ala tidak melihat amalia zahiriyah, bukan. Walakin yanzuru. Loh, itu loh. Tapi yang dilihat itu di dalamnya. Dorongannya ini. Inilah ya, putusan ini semua itu apa? Hanya satu, yaitu tidak lain mengikut apa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, khoslatani laisa fawqahuma khairun minhuma wa khoslatani laisa fawqahuma syarrun minhuma. Dua perilaku yang tidak ada yang lebih baik daripada yang dua, dan tidak ada yang lebih buruk daripada yang dua. Yang pertama apa? Berbaik sangka kepada Allah. Silahkan berbuat kesalahan apapun, berbuat dosa apapun, berbuat kejahatan apapun, namanya manusia. Tapi kata Rasulullah, jangan buruk sangka kepada hak veto Allah. Tetap besarkan hatinya bahwa Allah Maha kasih sayang, Maha pengampun. Tetap itu hak Allah. Jangan disangkut pautkan. Dengan sangkut paut, sudahlah. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu akan mengampuni saya. Tidak mungkin Allah Ta'ala akan mengasihani saya. Begini besarnya dosa yang saya lakukan. Tidak boleh. Itu hak Allah. Yang nomor dua apa? Wa husnudzanni bi'ibadillahis sholihin. Dengan orang-orang yang soleh. Ya. Yang berbaik sangka. Ya. Jangan meremehkan. Jangan menuduh yang jelek-jelek. Jangan gurunya, kiainya yang jauh-jauh saja, yang pandai. Yang dekat. Coba lihat tetangganya. Wak Min, Wak Jo. Ya. Yang biasanya jual air, mikul. Biasanya jual kacang. Dilihat kalau sembahyang jamaah. Dia istiqomah. Dilihat kalau dia berjumatan, dia awal waktunya. Ya. Coba, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berkahnya Wak Min pernah. Berkahnya Wak Jo. Enggak pernah. Yang diomongkan tuh berkahnya Rasulullah. Berkahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Berkahnya para guru-guru. Berkahnya para wali-wali. Wak Min gak dianggap. Yang di depan mata. Hati-hati. Ini mahal. Ya, jangan kayak orang Yahudi. Nanti jadi Yahudi Indonesia nanti. Ya, ini. Terus kata Rasulullah, perilaku dua di dalam hati. Yang tidak ada yang lebih buruk daripada dua. Seperti dia tadi yang saya katakan, berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada
hamba-hamba Allah. Hati-hati. Kita ini nggak terasa suka berbuat zalim. Ya, berupa macam-macam. Mungkin cara badaniah kita tidak berbuat zalim. Mungkin kita secara harta benda tidak pernah berbuat zalim. Mungkin kita di saat dalam masalah berbisnis, mungkin kita jujur, terbuka, tidak berbuat zalim. Tapi hati kita, pikiran kita, ada kadang-kadang berbuat zalim kok. Nggak suka aku. Kadang-kadang subhanallah terkeluar dari mulutnya mendoakan jelek. Hati-hati kamu nanti loh. Kalau sudah begitu, makin tidak suka, dia makin senang bahagia dengan melalui apapun. Secara kesuksesan, kekeluargaan, atau secara apa atau apapun. Lihat bajunya, ininya. Tambah makin benci, timbul hasud, timbul permusuhan. Ini setan pelan-pelan. Ya, seorang thariqah ingin terbebas, ingin terselamat dari pikiran dan hati yang seperti ini. Maka apa? Ya, pertama, seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu keluar rumah, seperti siapa? Abi siapa? Abi Dhamdham. Salah satu orang besar, ya, secara batiniah pada zaman Bani Israel. Sesudah dia punya niat tujuan baik di dalam berkumpul, baik itu berkumpul karena bekerja atau apapun, niat baik, melangkah kakinya pertama keluar dari pintu rumah, sudah berdoa kepada Allah, Allahumma inni tasaddaqtu irdi lil muslimin. Ya Allah, aku sedekahkan, aku berikan, aku relakan harga diri saya ya Allah kepada orang lain. Terserah mereka mau ngomong apa, mau apa, memberzalim apa sama saya. Saya terima, saya jadikan semua itu sebagai celengan, simpanan yang besok akan saya ambil di akhirat. Tapi saya tetap ya Allah mengampuni mereka, merahmati mereka. Tapi terimalah di sisimu ya Allah. Melangkah kaki, Allahumma inni tasaddaqtu irdi lil muslimin. Ayo, ingin jadi wali apa tidak? Kesehariannya untuk bebas, ya, dia sendiri tidak ingin berbuat zalim dan tidak ingin didurhakai oleh orang-orang yang durhaka, tapi dia juga ingin tidak berbuat seperti itu. Apa yang selalu diamalkan, doa-doa oleh para tokoh-tokoh thariqah? Beliau membaca doa, Allahumma inni bari'un min jawril jairin wa zulmil zalimin wa ana mujawwirun li'adlik fala tajri alaina bisukhtik innaka ala kulli syai'in qadir. Sudah? Kenapa kok ini begitu pentingnya? Pahala yang pasti akan kita dapatkan hanya dua.
Yang pertama, adanya niat baik kita. Niat baik itu di hati. Ria tidak bisa masuk. Begitu karena Allah, tutup oleh Allah. Dan dijaga oleh Allah untuk menjadi celengan simpanan besok di akhirat. Niat. Ya. Yang nomor dua yang pasti kita mendapatkan suatu pahala di sisi Allah kalau kita dizolimi orang. Pasti langsung disimpan. Jangan lagi orang lain. Allah Ta'ala pun tidak akan ikut menangani ini. Karena ini urusan pribadi. Hati-hati. Karena itu sampai berdoa seperti ini para guru-guru thariqah. Apalagi si pembawa utama adalah Imam Al-Qutub Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Kalau punya Kanjeng Syekh panjang. Sudah menjadi wiritan. Kalau ini bukan wiritan, makanan. Sholawat juga begitu. Ada memang makanan, ada wiritan. Ya. Dan ada cemilan tuh ada. Kalau semua jadi wiritan, Anda misalnya tidak melaksanakan zikir kepada Allah, kecuali zikir-zikir yang telah ditentukan oleh guru Anda di dalam thariqah, setiap ba'da sholah, jangan berharap Anda mendapatkan siri dan nurnya thariqah. Jangan berharap. Dan Allah Ta'ala sama para guru-guru yang dipasrahinya, itu yang jadi ukurannya. Mulai matahari terbenam sampai besok matahari terbit, dilihat. Ini yang jadi ukuran. Seberapa nyemilnya. Ya, karena semua ini melaksanakan apa? Melaksanakan hadis qudsi. Wa ma taqarraba 'abdi. Loh itu. Ini yang jadi masalah. Ya, ini cemilan. Makanya masalah begini tuh ayo. Sama dengan tidak ada ikut penanganan apa? Allah Ta'ala. Kecuali kalau memang bertobat, mohon ampun, mohon rahmat dari Allah. Apa? Masalah syirik. Syirik dibagi 3. Ada syirik ma'allah. Syirkul kabir. Ada syirkus shaghir. Apa syirik kecil? Riya. Ya. Dan ada syirik ma'asyikh. Dia syirik dengan gurunya. Hati-hati. Ya. Walaupun di dunia saja, jangan satu. Mempunyai alfu syaikhin, mempunyai guru 1000. Yang lebih hebat dari gurunya. Dalam segala-galanya tetap tidak akan diterima oleh Allah. Dan besok di akhirat semua arwahul masyayikh, ruhnya para guru, ruhnya para wali, angkat tangan. Kamu bukan urusan saya. Kamu hidup di zaman siapa? Di waktu siapa? Dan pada saat itu kamu sebagai siapa? Mengaku. Apa kamu berguru hanya sebagai guru litabarruk? Hanya minta barokah? Apa li husnidzon? Kayak pejabat-pejabat? Ya, cuma bin nisbah wal idhafah ilal masyayikh. Cuma hanya menunjukkan saya pernah baiat, saya pernah ambil guru ke sana. Cuman hanya untuk kebanggaan, kesenangan.
Tapi bukan sebagai murid yang sebenarnya. Hanya karena barokah. Dan memang tidak wajib mengamalkan thariqahnya. Tapi ada yang memang seorang murid bitarbiyah. Memang memasrahkan diri. Murid yang begini tidak tahu. Besok di akhirat tahu. Karena seorang guru, kamu harus lepas dari saya. Di dalam kehormatan, kemuliaan, kebesaranmu. Lepasmu sekarang, tunjukkan dari saya. Apa? Kamu sendiri syafaati keluarga kamu. Dengan seizin Rasulullah. Dengan seizin para guru kamu. Ini besok yang akan diberikan. Kamu tidak paham. Bukan di sini. Masa masalah begini tidak sampai begitu. Wong dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad fi Masnadi sudah jelas kok anak yang masih belum diakekahi berarti murtahanun bi'aqiqatih kata Rasulullah, dia masih digadaikan dalam akikahnya. Belum jadi anakmu 100%. Kalau besok anakmu jadi anak soleh dan dia besok mati betul-betul jadi anak yang besar di sisi Allah, agak susah memberi syafaat kepada kamu. Karena kamu belum menebusi dengan akikah. Lihat dalam hadis. Masa thariqah dikatakan seperti itu? Mestinya lebih. Dengan isyarah-isyarah. Apa rahasia daripada mubaya'ah? Idza dzakara silsilah, begitu zikir dan zikirnya memang melewati silsilah dengan mubaya'ah, tujawibuhu arwahul auliya ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 ruhaniyah beliau akan bangkit. Akan bersama-sama. Mereka sebagai para jurid untuk kita. Di dalam membantu membela kita. Dalam keadaan kebuduhan. Kepapaan. Kehinaan. Dan besarnya dosa yang kita tanggung. Mereka melihat lebih daripada anak sendiri. Ini siapa? Mereka Abu Ruh. Bapak rohani. Kalau bapak sendiri Abul Jasad. Hanya yang bisa membentuk secara zahir. Menjadikan bahagia tidak bahagia. Ini ukurannya. Menjadikan mulia. Ini ukurannya. Jangan bersyirik kepada guru. Habis kamu. Itu. Bangkit. Semua rohaniah itu bangkit. Menjawab. Bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Iya. 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 Begitu dijawab iya, akan berangkat semua ini melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan rohani jangan disamakan dengan perjalanan zahir badani, jasmani lain. Begitu lapor ke Rasulullah, Rasulullah melapor kepada malaikat Jibril. Engkau yang menyampaikan kepada saya dari Allah. Mari kamu ke Allah bersama saya. Dilaporkan. Ada pembukuan. Berapa hadis sahih. Riwayat Imam Muslim. Berapa hadis-hadis yang lain yang meriwayatkan. Setiap hari Senin. Setiap hari Kamis. Akan disampaikan semua apa yang berada kepada kita. Kepada para nabi. Kepada para guru. Dan kepada kedua orang tua kita. Bahagiakan mereka dengan laporan-laporan yang baik ini. Asyaddu bayadun kata Rasulullah, makin putih wajah mereka. Ya, makin jernih muka mereka. Dan akan nampak daya pesona mereka orang tua melihat pembukuan anak-anaknya. Ini lihat. Ya. Ini. Ya. Coba lihat. Akan kembali lagi. Cuma memang daya kuat magnet, daya kuat sotrom untuk kita secara rohani ya, bisa
beliau-beliau ini peduli, bisa beliau-beliau ini cepat menanggapi, dan betul-betul dianggap berat dan sangat penting. Ukurannya di mana? Di dalam berthariqah, seberapa istiqomahnya secara zahir khususinya, dan seberapa tumakninahnya, dan seberapa dia itu di dalam lafal pelafal mengucapkan suatu panggilan kepada Allah, memanggil, bukan sekadar wiritan lewat. Di sini Anda dedek sama kita semua ini untuk berhadap-hadapan, bertawajjuh, belhadrah rabbaniyah di sisi Allah. Dengan bacaan apa? Ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat, ya rafi'ad dar. Memanggil Allah kita sampai di mana? Karena itu saya sangat menyesalkan dan sangat sedih, dan saya tidak bisa menerima kalau ada orang yang memang bertarbiyah. Saya enggak ngurusin orang yang beat tabarruk husnudzon, terserah mereka mau cari guru satu truk silahkan. Saya ngomong sama orang yang tarbiyah. Memang di dunia, di akhirat mau dituntun, bukan separuh-separuh. Di akhirat mau, di dunia nggak mau. Di dunia mau, akhirat nggak mau. Jangan ditipu. Saya masalah begitu. Apa yang saya sesalkan? Apa yang saya sedihkan? Apa yang menjadikan saya tidak menerima? Kalau ada seorang murid thariqah bitarbiyah tidak mempunyai dan tidak memegang dan tidak membaca berulang-ulang dengan sendiri-sendiri kitab buku khususi. Betul. Kenapa saya sesalkan? Anda sudah menganggap enteng, menganggap ringan. Anda sudah tidak melihat itu sesuatu yang penting. Karena posisi Anda apa? Yang pertama, mungkin Anda sebagai makmum hanya ikut-ikutan. Jangan lagi untuk menggali apa yang tersirat, untuk hafal saja. Saya ingin bertanya, coba anggap enteng. Ya. Begitu pula yang jadi imam khususi. Kadang-kadang mau memegang, takut lupa. Mau ngimami dilihat dulu. Itu bukan hafalan itu. Bukan. Banyak yang tersirat di dalamnya. Diam-diam baca. Tidur baca. Baca. Akan tumbuh kok. Rasulullah berulang-ulang membaca bismillah. Apa Rasulullah nggak tahu maknanya, terjemahannya bismillah? Apa Rasulullah nggak ngerti? Mustahil. Tapi kenapa Rasulullah membaca ulang berulang? Karena setiap satu bacaan, dua bacaan, tiga bacaan, timbul sesuatu di dalam hati Rasulullah yang berbeda-beda. Rahasia nur daripada Allah. Rasulullah makin fit taraqi wat tazayud. Makin tambah, makin meningkat kedudukan Rasulullah. Baca. Jangan malu membaca. Gak pantas masa jadi kiai imam khususi baca. Penyakit kalau sudah begitu. Buktikan lawan. Ngimami khususi. Bawa kitab khususi. Itu caranya. Bukan terus
gengsi. Gali, diam-diam baca, resapi, renungkan. Insya Allah akan tumbuh kok. Lebih-lebih para kiai, para imam khususi, kamu bertanggung jawab. Sahabat Ka'bul Akhbar, dia mesti datang tiap berjamaah dengan Rasulullah, datang awal. Tapi dia tidak pernah beliau duduk di saf awal. Dia mesti menunggu makmum banyak. Begitu makmum banyak, dia duduk di saf paling akhir. Karena apa? Dia ingat sabda Rasulullah SAW bahwa keadaan berjamaah itu adalah yang di depan itu doanya akan sampai kepada siapapun yang sampai ke belakang yang ikut berjamaah. Beliau mengambil ini, beliau tetap berjamaah di saf paling akhir, tapi datangnya awal, bukan akhir juga lari-lari, bukan. Oke, hati-hati. Ambil khususi. Jangan hafal-hafalan, apalagi kena penyakit. Ya kan? Saya dulu, alhamdulillah, ya, diberi wasiat oleh Hadratus Syekh Yai Sepuh radhiyallahu an. Beliau mengatakan kepada saya, kalau kamu ngadepin orang dan kamu memberi satu pengajian di depan orang, bawa kitab. Apapun kamu bawa. Jangan lagi kamu nggak tahu. Walaupun kamu tahu sekalipun, bawa. Itu wasiat beliau. Di sini ada sirrun azim. Saya rasakan ada satu rahasia yang besar. Ada suatu nur di dalam ini. Apalagi untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang menjadikan kita takabur, sombong apa. Coba dihilangkan ini semua. Ini semua ini saya melihat dalam Nawadirul Usul lil Imam At-Tirmidzi Al-Hakim rahimahullah. Apa yang tersirat dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau itu mengatakan, ikatlah ilmu itu. Dengan apa? Dengan tulisanmu. Lah kalau sudah terikat jadi satu tulisan, apa jawabannya? Nanti ada rahasia apa di situ? Doakan saya sehat, walafiah. Doakan saya panjang umur, diberi kuat oleh Allah untuk bisa-bisa berkhidmah seperti ini. Berkhidmah yang saya perlu. Kalau saya tidak bisa berkhidmah ya karena Allah, saya sudah siap diambil kapanpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap saya. Ini tujuan saya yang utama. Karena itu saya ingin menjelaskan tentang khidmah. Ya. Ikat. Memang begitu setan. Hijabus syaitan. Setan itu memang ini. Kita tahu. Dari Al-Quran. Apa yang menjadi hijab antara setiap manusia? Ya. Qalbuh. Ya. Baina nafsihi wa qalbi. Lihat. Jadi setan itu memang berhenti di sini, ini berhenti. Gitu loh. Akal menerima ilmu jalan. Seakan-akan semua itu faham dan ngerti. Lagi mendengar, lagi mengaji. Tapi sini di stop. Ada hijab, ada satu dinding yang terdinding oleh setan. Gak sampai masuk ke hati ini.
Lewat tenggokan aja enggak. Ini nanti kata lazumil iman wal ilm. Hati-hati. Begitu keluar dari majelis, begitu keluar ada kesibukan lain, timbul ini kelupaan-kelupaan karena tidak tercatat. Betul apa tidak? Pinter setan. Jangan lagi kita sahabat Hanzalah, ya, Al-Usaidi Ar-Rabi, ahadu kutabir Rasul, ya, penulis sekretaris Rasulullah. Coba dia sampai melapor kepada sahabat Abu Bakar, ya Sayyidina Abu Bakar, kenapa? Saya ini loh, kalau ketemu Rasulullah, Masya Allah, menyebut tentang surga, neraka, apapun, ka'annaha ra'yal ain, seakan-akan terlihat di mata. Surga ini, neraka ini, itu di hatinya. Tapi Masya Allah, begitu saya keluar dari majelis Rasulullah, kumpul istri, kumpul keluarga, kelompok kesibukan bisnis kerja, hilang itu semua. Ayo, betul apa tidak? Ini sahabat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Kamu kena penyakit gitu. Innalanalqa, sama saya juga kena begitu kok. Coba. Ayo, sekarang sowan sama Rasulullah. Apa kurang hebat sahabat Abu Bakar? Apa kurang hebat sahabat Hanzalah? Cukup hebat beliau. Tapi begitu beliau di dalam bimbingan, di dalam tarbiyahnya Rasulullah, tidak mampu untuk mengobati dirinya, melapor kepada gurunya Rasulullah. Ah, saya bisa baca ini. Ah, saya sudah bisa ngatur ini. Ah, saya sudah bisa hafal Quran. Ah, saya sudah bisa baca doa ini. Nanti dulu, bacanya sudah. Ini loh, hatinya ini loh. Lapor ke Rasulullah, ketawa Rasulullah, ya, dituntun Rasulullah, sama Rasulullah dituntun. Ada penanganan sendiri, tidak semudah itu. Ya, Rasulullah lewat, wa fi hadisin sahih, coba lihat, ya ini sudah umum. Sahabat Abu Bakar kalau sembahyang malam pelan sekali. Sahabat Umar keras sekali. Ya, dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu kok pelan sekali? Ngapain saya teriak-teriak ya Rasulullah? Allah Ta'ala Maha tahu, Maha mendengar kok. Cukup saya pelan. Ya. Kamu, Sayyidina Umar, kenapa kamu kok keras? Sengaja kok Rasulullah. Kenapa? Yang tidur biar bangun. Wah, ini memang ini bagian demonstrasi ini. Keras biar bangun. Tidak dibiarkan oleh Rasulullah. Tidak. Kamu ikut tarbiyah saya. Kamu ikut berguru sama saya. Bakar, sini Bakar. Ya Rasulullah, keraskan sedikit. Sayyidina Umar ke sini. Kenapa Rasulullah? Pelankan sedikit. Itu bimbingan Rasulullah. Kadang-kadang ditepuk dadanya, kadang-kadang dipukul belikatnya, karena dari takutnya, karena dari ininya, merasa bersalah, berdosa, nggak bisa berbuat apa-apa, telah hafal Al-Quran, namanya sahabat, butuh pengobatan Rasulullah, dipukul oleh Rasulullah. Sudah sana. Berpeluh, seakan-akan melihat, musyahadah, menyaksikan Allah, jadi sembuh, jadi makin ma'rifat kepada Allah. Mau berangkat sendiri, punya modal berapa? Khusu, jangan meringan-ringankan. Alhamdulillah wa syukurillah. Berkah guru-guru saya
lebih-lebih berkah Kanjeng Syekh, Hadratus Syekh, dan berkah kalian semua. Saya duduk-duduk, tidur-tidur, tetap saya baca khususi. Kadang-kadang saya ngimami khususi, ya, saya bawa. Kadang-kadang dari banyaknya saya bawa ke sana, habis hilang, nggak tahu di mana. Saya minta lagi, tanyakan itu Ustadz Musyafa, ya, tanyakan situ Ustadz Rosyid, minta lagi kirim saya. Baca dengan angan-angan, dengan berpikir, merenung yang dalam. Itulah tes-tesannya tawajjuh khos, ya, menghadap dengan khusus kepada Allah. Ada zikir dinas, ya, ada zikir wajib, ya, ada zikir gotong royong, ya, terus ada zikir memang untuk ditanggung sama orang lain, sendiri-sendiri. Jadi di sini marilah dalam hal agar kita tidak berbuat zalim. Dan kalau kita itu berzalim secara fikiran, secara angan-angan, secara akal, lebih-lebih kezaliman itu terbesit di dalam hati kita, berbentuk takabur, hasud, dan berbentuk apapun terhadap orang lain. Ya, jangan lagi orang lain yang kita kenal. Kadang-kadang orang tidak kenal berpapasan di pasar, ya napa mboten? Ya, berpapasan bertemu di mall, dimanapun, ya kan ya. Kadang-kadang kita berbuat zalim di dalam batin kita dengan berbentuk tidak menyukainya, membencinya. Ya, kadang-kadang nggak terasa, awas engkau ya, lu ngancam. Lihat, itu termasuk zalimul imkani al-wujudi al-batini, Anda itu. Tapi ini nggak pernah dibahas. Ya, mari saya kasih ijazah agar bisa membaca sama-sama. Jadikan ini suatu apa? Suatu camilan. Ya, jangan dibiarkan solawat ya, atau doa-doa naungan, perlindungan dan keselamatan itu jadikanlah sesuatu yang camilan, jangan jadikan wiritan yang ditentukan waktunya. Camilan solawat itu. Ya, zikir Allah itu camilan. Kalau kamu merasa la ilaha illallah itu kepanjangan, tinggal ditekuk lidahnya ke atas. Ya, terus dikatupkan bibirnya, jalan ke pasar, jalan ke mall, nggak susah kok, Kak, repot kok. Siapa ngomong susah repot? Kalau rokok, ayo, panas nggak? Susah nggak? Sudah berapa yang kerja? Pahit enggak? Tenggorokan sepet enggak? Pahit. Haus, kenapa kok mau? Tinggal melipat lidah ke atas, bibir dikatupkan, keluarkan nafas. Ya, tarik, Allah. Lihat. Begitu istighosah, kita bercampur bergaul. Dan kita masih terpengaruh oleh sesuatu